Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para pinesepuh, para sesepuh, terlebih para narasumber yang dapat kami sebutkan narasumber yang tertulis di sini. Beliau Bapak Ki Roni Sadewo, yaitu terah dari keturunan Diponegoro. Kemudian ada Dr. Maria Triwidayati dari Ketua Komunitas Kandang Kebu. Kemudian Bapak M. Yasir Arafat MA, akademisi, dosen dari UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Kemudian Bapak Gati Andoko, sastrawan dan sejarawan. Kemudian moderator Pak Wahyudi Jaja, sejarawan dan aktivis desa. Semuanya yang sangat kami hormati. Tidak lupa kepada Bapak Kepala Desa Plosogede, Bapak Safiid yang saya hormati, hadirin, hadirat, tamu undangan, semuanya yang berbahagia yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan memberikan taufik hidayah keselamatan kepada kita semuanya. Dan rasa syukur tadi marilah bersama-sama kita ikrarkan dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam tersanjung untuk junjungan Nabi Agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya terutama di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Perkenankanlah saya di sini selaku yang dituakan karena umur saya sudah tua. Untuk Dusun Karangsanggeran ini kami hanya tinggal bertiga yang sudah usianya sama dengan saya atau lebih, yaitu Bapak Ridwan di sana itu, kemudian Bapak Yanti di sini dan saya. Jadi saya sudah termasuk dituakan umurnya, bukan ilmunya tapi umurnya di Dusun Karangsanggeran itu. Perkenankanlah dalam kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan hajatan atau maksud diadakan pertemuan pada malam hari ini, yaitu peringatan 200 tahun Perang Diponegoro. Di sini disebutkan Bedaing Karangsanggeran. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Dusun Karangsanggeran ini memang sangat erat kaitan dan hubungannya dengan Perang Diponegoro. Mengapa demikian? Ini saya bukan merupakan sejarawan, bukan narasumber, tapi hanya saksi sejarah, terutama Dusun Karangsanggeran yang saya ketahui berdasarkan dari sesepuh Karangsanggeran yang saya tanyai langsung ketika beliau masih hidup. Terutama sesepuh Karangsanggeran yang dituakan pada waktu itu adalah Mbah Cokro Taruno. Sesepuh ini sangat dihormati karena ilmunya juga tinggi, ilmu agama juga tinggi.
Kemudian perlu saya sampaikan secara singkat karena waktunya juga singkat. Menurut seorang budayawan, seorang penulis sejarah yang bernama Solihin Salam, berasal dari Demak, yang menulis buku tentang perjuangan Islam di Pulau Jawa. Beliau menulis, ada kata-kata tertera di situ, bahwa zaman dahulu ketika menjelang perang Diponegoro dan pecahnya perang Diponegoro, banyak pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro, baik dari piyayi atau orang bangsawan ataupun kiai-kiai yang mengikuti jejak beliau. Disebutkan dalam buku tersebut bahwa orang-orang itu atau laskar itu datang ke daerah di sini, disebutkan ada Kali Jengking. Nah, Kali Jengking itu kebetulan lokasinya itu di sebelah timur tempat saya duduk ini, namanya Kali Jengking. Di situ orang-orang bangsawan dan kiai-kiai mesanggah di dusun ini. Karena dulunya adalah Tegalan, ini sampai sekarang masih disebut Tegal. Kemudian mendirikan bangunan-bangunan kecil mesanggah di sini. Nah, orang-orang yang mesanggah di sini ini sampai sekarang terkenal dengan sebutan piyai-piyai yang menyanggah di dusun Karangsangdahan. Makanya dusun ini lalu diberi nama Dusun Karangsangdahan. Kemudian erat sekali hubungannya dengan lokasi daerah Kecamatan Luar Kabupaten Magelang, berdekatan dengan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu batasnya di Kali Krasa. Dulu tertulis dalam sejarah bahwa Laskar Pangeran Diponegoro itu juga melalui daerah di kawasan luar, terutama Desa Mbligo. Di sana ada namanya Dusun Mbligo Beteng, Mbligo Menak, Mbligo Kolodanan. Nah, Mbligo Beteng itu adalah tempat beteng yang dibuat para laskar Diponegoro untuk sementara waktu bertahan ketika melawan tentara kolonial Belanda. Kemudian nama Menak, nama Kolodanan itu adalah nama laskar dari Diponegoro itu sendiri. Kemudian untuk sampai ke barat, ke daerah sini, yaitu di Kali Jengking ini, banyak yang mendirikan bangunan-bangunan mesanggah di sini. Kemudian saya sendiri sebagai saksi sejarah, ketika itu saya masih muda, ada seorang peneliti dari Belanda, diikuti oleh pengikutnya seorang, yaitu kalau istilah sekarang turis dengan guide-nya. Beliau itu membawa peta. Saya tanyakan peta itu dan saya ikuti perjalanannya. Ternyata peta yang dibawa itu adalah mencari jalan. Dulu kala ketika moyangnya Belanda tadi menjadi anggota atau laskar pasukan Belanda yang naik kuda. Jalan itu adalah jalan yang menghubungkan antara dusun Karangsanggaran ini dengan Sabrang Kali, tetapi lewatnya itu kalau sekarang saya sebutkan lewat jalan setapak kebun-kebun yang sekarang masih ada, yaitu di depan warungnya Febri itu ke sebelah barat sampai dengan di tempatnya Esrofi itu ada jalan kecil yang ke arah belakang, di belakangnya Bapak Marjudi itu sampai ke sebuah bendungan di Kali Putih. Menurut mereka, setelah saya tanyakan, dulu-dulunya pasukan Belanda itu ada yang naik kuda melewati jalan itu. Jadi jelas Dusun Karangsanggaran ini terkait di samping untuk mesanggah para laskar, juga untuk lewat tentara Belanda yang
pada waktu itu berperang melawan laskar-laskar Diponegoro. Nah, kaitannya dengan kebudayaan ini memang sangat erat karena Pangeran Diponegoro itu sendiri mempunyai nama atau jabatan atau disebut apa itu seorang pahlawan yang gagah berani. Pada waktu saya masih sekolah di SD, dulu hafal dengan jabatan yang diemban oleh beliau, nama itu, tapi sekarang saya sudah lupa. Di antaranya adalah Raden Ontowerio, Pangeran Diponegoro, kemudian di situ yang terakhir disebutkan Sayyidin Panotogomo Kalipatullah Tanah Jawa. Ini bagi saya pribadi dan masyarakat Karangsangdan sangat berkesan. Ternyata beliau ini adalah pejuang muslim sejati yang hubul waton minal iman, membela negara sampai mati-matian. Melihat pakaian beliau saja setiap harinya adalah pakaian muslim, pakai jubah, pakai serban, naik kuda dengan kerisnya. Jadi kaitannya sangat erat dengan kebudayaan di sini. Terlebih-lebih kalau dari Karangsangdan ke barat sampai daerah Borobudur, tepatnya di Dusun Tingal, Kelurahan Wanurejo, itu ada beduk peninggalan dari Pangeran Diponegoro. Dusun itu disebut Dusun Tingal karena para masyarakat pada waktu itu melihat tentara Belanda yang mengejar Pangeran Diponegoro itu melewati daerah sana. Oh Gusti ini kok sampun ketinggal. Sampun ketinggal itu lalu dusun itu diberi nama Tingal. Sekarang di desa Wanurejo Borobudur. Kalau kita ke barat lagi sampai di daerah Salaman, yaitu Kadiwongso. Saya sendiri pernah ke sana karena dulu saya bekerja di daerah sana. Di sana ada Langgar Agung yang namanya Langgar Agung Diponegoro. Sekarang masih dijaga rapi. Di depan musola atau langgar itu ada sebuah pohon mundung. Menurut sejarahnya pohon mundung tadi untuk ngencang tali kuda Pangeran Diponegoro untuk menambatkan kudanya Pangeran Diponegoro. Dan anehnya walaupun berbuah lebat, mundung tadi rasanya pahit. Saya sudah pernah mencobanya, memang pahit sekali. Jadi tidak enak dimakan. Itulah salah satu di antara keampuhan dari Pangeran Diponegoro yang sangat dihormati. Lebih-lebih dengan nama yang saya sebutkan tadi sebagai Sayyidin Panotogomo Kalipatullah Tanah Jawa. Ini mengandung makna yang sangat dalam, terutama bagi umat Islam. Bahwa beliau itu mendapat julukan Sayyidin Panotogomo Kalipatullah Tanah Jawa ini berarti beliau adalah seorang pemimpin muslim sejati yang dengan gagah berani hubul waton minal iman, membela tanah air sampai mati-matian. Dan yang akhirnya itu sampai ke daerah Magelang dan sekitarnya. Sehingga sampai pada tahun 1830 beliau itu ditipu oleh Jenderal de Kock pada pertemuan di dekat Karisidenan. Dan ini perlu saya sampaikan, saya sangat bangga dan apresiasi kepada Kebun Makna yang telah menyelenggarakan acara ini. Lebih-lebih pada pagi hari tadi, saya menyaksikan sendiri drama yang dilakukan anak-anak MI Ma'arif Sirahan. Salam. Tepuk tangan untuk mereka. Itu narasinya dibaca oleh seorang murid menceritakan semenjak kelahiran Pangeran Diponegoro sampai istrinya, sampai daerah Tegalrejo, sampai perjuangannya di Kabupaten Magelang dengan tuntas. Saya sangat bangga dan apresiasi kepada MI Sirahan tadi yang telah menceritakan dengan dramanya
perangan Diponegoro pada waktu itu. Kemudian yang lebih penting lagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaitannya dengan masalah keberadaan Pangeran Diponegoro di Kabupaten Magelang ini memang sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar Kabupaten Magelang. Terutama pada waktu itu Pangeran Diponegoro itu seorang yang alim, seorang yang pinter ngaji. Disebutkan di dalam sejarah bahwa beliau itu ngaji kitab kuning, takrib, dan yang satunya lagi apa itu saya lupa. Itu semuanya dari kiai-kiai yang diajarkan pada Pangeran Diponegoro, dan oleh Pangeran Diponegoro kitab-kitab kuning tadi betul-betul dihayati sehingga beliau dengan gagah beraninya memimpin bangsa ini untuk melawan penjajah Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari untuk masyarakat Magelang, dengan adanya perang Diponegoro pada waktu itu, lalu timbul semacam budaya atau kesenian. Dulu di Dusun Karangsenggeran ini berdiri yaitu kebudayaan yang namanya pencak silat atau konto. Itu yang bela diri. Ini juga ada kaitannya dengan penduduk di sini yang dulu sedikit banyak juga ada yang mengikuti perang Diponegoro, ikut melawan penjajah Belanda dengan berbekal keberanian, nyali yang tinggi, walaupun dengan pencak silat, tapi berani melawan Belanda yang sudah memiliki bedil senjata yang modern. Kemudian dalam kehidupan kesenian juga banyak terjadi di sini. Kesenian-kesenian religius istilahnya, kesenian-kesenian yang berbau peninggalan Diponegoro, yaitu kesenian Islam. Ada Gandul Muslimin, sebenarnya adalah Subyanul Muslimin, jadi pemuda Islam. Kemudian ada angguk, ada pencak silat, ada konto. Kemudian sampai sekarang ada Kobro Seswo yang tadi main di sini, juga itu adalah kaitannya dengan peninggalan beliau Pangeran Diponegoro. Dengan senjata sederhana, dengan kemauan yang tinggi, masyarakat sekitar Magelang ikut membantu beliau untuk melawan penjajah Belanda. Dalam hal ini terkait sekali dengan kebudayaan dan kesenian yang ada di Karangsanggeran ini. Sehingga Karangsanggeran juga pernah ada kesenian pencak, angguk, Subyanul Muslimin, rumpiung payung, konto, kemudian ada Kobro Seswo dan lainnya. Semuanya itu adalah nguri-uri kabudayaan. Hamemayu hayuning budaya Nuswantara. Demikian saja secara singkat apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang tinggi dengan kebun makna. Mudah-mudahan langkah kebun makna selanjutnya lebih kiprah lagi. Syukur bagi nanti dapat mengundang Menteri Kebudayaan Fadlison datang ke kebun makna. Tepuk tangan untuk memberikan semangat kepada odo-odo dari masyarakat Karangsanggeran, pemuda Karangsanggeran yang membantu Mas Reki Zakia mendirikan kebun makna ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting marilah perjuangan Pangeran Diponegoro kita teruskan, kita jayakan, dan kita meniru beliau di dalam kepahlawanannya untuk menentang penjajah Belanda. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada artinya. Bila ada hal yang kurang berkenan, tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai akhir kata kami, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian. Monggo-monggo kula badhe ndonga dipun amini mugi-mugi kita sedaya nerasaken perjuanganipun Pangeran Diponegoro kanthi wilujeng tan mangke alangan setunggal menapa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala li sahabati rasulina rasulina ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi uniyamah wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika wajhika adimil karimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biya min jamil ahwali wal ahwad wa takdilana biya jamil hajat wa tutahhiruna biya min jamil sayiat wa tarfa'una biya indaka ala darajat wa tuballighuna biya asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina wis sakaratil maut wa najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, saya ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.